Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam merdeka mengajar ya Bapak Ibu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan observasi yang sebelumnya Bapak Ibu telah melakukan pemilihan RHK dan disepakati atau disetujui oleh kepala sekolah. Nah, langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk observasi, Bapak Ibu bisa simak video ini. Inilah langkah-langkah untuk persiapan observasi sampai dengan praktek kinerja. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui sebelum melakukan uh, observasi yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah yang pertama mendiskusikan dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru ya. Oke, setelah Bapak Ibu melakukan penjadwalan untuk observasi, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pengelolaan kinerja. Ini untuk observasi ya. Kita masuk ke pengelolaan kinerja di sini. Nah, akan ada tampilan seperti ini dan ini periodenya masih periode yang lama karena kita akan memulai periode yang kedua yaitu bulan Juli sampai dengan Desember. Kita bisa menggantinya di sini. Nah, nama akun di sini kita klik di sini, ganti periode dan pilih periode yang akan kita laksanakan yaitu Juli sampai Desember 2024. Nah, selanjutnya kita pilih guru dan sebagai pegawai. Nah, lalu kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, untuk langkah observasi di sini Bapak Ibu klik cek praktek kinerja ya. Di sini masih 0% karena memang belum kita laksanakan. Langsung saja Bapak Ibu klik cek praktek kinerja di sini. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya yaitu ada target perilaku yang harus Bapak Ibu pilih ya. Ini rubriknya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini nanti ada 3 poin yang harus kita pilih ya, minimal 1 dan akan saya contohkan di sini 2. Ada target perilaku nomor 1 dan nomor 2 nanti akan saya pilih. Oke, kita klik saya mengerti dan kita lanjutkan ke isi dokumen. Nah, di sini ada 3 pilihan yang tadi saya sebutkan dan Bapak Ibu harus memilih ya, minimal itu 1. Jadi ada target perilaku berdasarkan indikator pilihan Anda. Ya, ada guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, dan ini yang kedua, yang ini yang ketiga. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Nah, kita centang nanti yang akan kita pilih tadi. Oh, yang ini 1. Kita baca dulu. Oke, kita centang. 3 boleh ya, boleh sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upaya mempelajari kita bisa lihat di sini. Cek rubrik observasi ya. Upaya mempelajari kita bisa cek di sini. Nah, di sini kan ada perilaku yang dianjurkan, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Misalnya, ini hanya sebuah contoh saja, kita pilih di sini. Yang pertama ini kita blok salin dan kembali ke sini. Untuk yang pertama upayanya adalah mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Nah, ini yang kedua bisa kita pilih lagi di sini karena ada 2 yang kita pilih. Nah, kita bisa ambil 1 di sini. Baru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Nah, ini kita bisa pilih. Nah, 2. Kita kembali ke rubrik ke upaya mempelajari ya. Kita pastekan di sini. Sesuaikan, memberi penguatan positif dengan beragam cara, dan yang ketiga ini mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Ini yang menjadi target perilaku Bapak Ibu nanti. Nah, untuk jadwalnya yang sudah saya tadi jelaskan pada awal video, ini harus diisikan di sini yang telah didiskusikan dengan kepala sekolah dan juga rekan guru ya Bapak Ibu ya. Oke, kita contohkan di sini misalnya untuk observasi akan dilaksanakan pada bulan Oktober tanggal 1 ya, hari Selasa ya. Oke, kita ambil jenjang di sini karena guru SD, saya ambil SD kelas 5.
mata pelajaran pilih di sini. Kita ketikkan matematika. Nah, catatan lain opsional ya, boleh diisi, boleh juga tidak. Tapi untuk mengingatkan saja kita isi di sini. Nah, observasi dilaksanakan pada jam ke berapa Bapak Ibu, jam kedua misalnya. Dan kita lanjutkan untuk mengisi mengunggah dokumen ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen berupa RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen ya. Kita bisa unggah di sini, dan formatnya itu adalah PDF ya, maksimal 10 MB. Jadi Bapak Ibu perlu merubah yang format Word dirubah menjadi PDF, misalnya modul ajar. Bapak Ibu, modul ajar ini nanti di convert menjadi PDF dan diunggah di sini. Klik unggah dan kita nanti akan diarahkan untuk mengambil file. Kita ambil unggah dokumen di sini. Nah, matematika kelas 5 hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu, dan ini kita unggah. Oke ya. Oke, kita lanjutkan di sini sudah semua untuk dokumen modul ajar sudah diunggah. Kita klik kumpulkan. Nah, saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Selama belum dinilai, berarti setelah dinilai itu tidak bisa diubah ya, atau bisa diubah dengan catatan tertentu. Oke, kita klik saja centang di sini dan kumpulkan. Nah, setelah selesai nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Cek rincian di sini sudah berwarna biru dan gemboknya pun terbuka. Kita klik cek rincian. Nah, inilah rinciannya tadi yang kita kerjakan ya. Oke Bapak Ibu, ini rincian observasinya. Nah, setelah ini berarti kita tinggal menunggu pelaksanaan observasi berdasarkan jadwal yang kita buat ya, berdasarkan jadwal yang kita sepakati dengan kepala sekolah. Anggap saja ini sudah diberi rating observasi oleh atasannya, karena ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kita reload di sini. Nah, ini karena atasan sudah memberikan rating observasi, maka di sini tombol isi dokumen pada halaman ini sudah berwarna biru dan gemboknya pun terbuka seperti ini, yang artinya kita sudah bisa melaksanakannya. Kita klik isi dokumen ya. Nah, dan ini adalah rating observasi yang telah diisi oleh atasan kita, dilakukan dan efektif. Nah, ini catatan dari atasannya, dan yang keduanya sama, dilakukan dan efektif. Oke, kita klik lanjut di sini. Dan inilah dokumen tindak lanjut ya. Ini langkah-langkah tindak lanjut yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu melakukan refleksi ya. Lakukan refleksi berdasarkan rating observasi dari atasan. Ini Bapak Ibu melakukan refleksi dan dilanjutkan diskusi dengan atasan. Selanjutnya lakukan upaya tindak lanjut. Nah, ini langkah yang pertama, yaitu melakukan refleksi berdasarkan rating observasi dari atasan. Ini bagaimana refleksi Anda, praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja. Ini yang sudah ada contohnya ya, ini hanya sekedar contoh, tapi Bapak Ibu harus mengisikan di sini berdasarkan kenyataan yang Bapak Ibu alami ya. Ini hanya sebagai contoh, saya kesulitan karena banyak murid. Ini hanya contoh ya, kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Oke, ini hanya sebagai contoh. Kita lanjutkan ke pilihan belajar. Nah, Bapak Ibu, refleksinya adalah seperti ini, dan di sini ada pilihan belajarnya. Nah, pada pilihan belajar di sini Bapak Ibu akan ada pertanyaan seperti ini. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja? Ini hanya sebagai contoh saja seperti ini ya. Kita isikan di sini, membicarakan opsi-opsi program dengan atasan saya. Dan selanjutnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Upaya-upayanya apa? Bapak Ibu bisa isikan di sini. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Nanti kita bisa isikan ini sesuai dengan yang Bapak Ibu alami saja. Oke. Nah, kapan
Anda akan melakukan aksi tindak lanjut tersebut. Nah, untuk melakukan tindak lanjut, Bapak Ibu bisa memilihnya di sini perkiraan ya pada bulan November atau pada bulan Desember ya. Kita hanya mengikuti contoh ini saja, misal pada bulan November. Oke, selanjutnya apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut, misalnya di sini kita ambil sumber daya. Oke, kita ambil ini. Selanjutnya ada opsional, pilihan belajar dari PMM. Walaupun di sini bersifat opsional, tapi tetap kita harus memilihnya ya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Ini pertanyaan sama dengan yang di atas di sini. Tetapi ini adalah pilihan belajar yang dari PMM. Nah, kita klik di sini. Ada pilihan yang akan kita sesuaikan di sini. Misal kita ambil persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, dan yang kedua kita pilih lagi pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, kita pilih di sini layanan responsif. Selanjutnya kita pilih lagi memahami pembelajar mandiri. Oke, kita cek. Terus kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Ini hanya sebagai contoh, misal karena ini periodenya Juli sampai dengan Desember, kita ambil di sini antara Oktober sampai dengan November ya. Oke. Selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Dukungannya apa saja? Ini sama seperti tadi yang di atas ya. Hanya ini pada platform Merdeka Mengajar, kita pilih di sini. Nih, oke. Kita cek kembali, scroll ke atas, pastikan bahwa semuanya sudah sesuai. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Sudah. Nah, ketika sudah sesuai seperti ini, kita langsung klik kumpulkan saja di sini, tidak apa-apa. Langsung kumpulkan karena sudah sesuai. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kita klik centang dan kumpulkan. Nah, berhasil kumpulkan dokumen. Observasi sampai dengan praktek kinerja kita sudah selesai ya, Bapak Ibu. Di sini kita sudah selesai. Hanya menunggu dari atasan untuk menilai tindak lanjut di sini. Dan nanti akan berwarna ya, bukan seperti ini. Oke, demikianlah pembahasan video tentang persiapan observasi sampai dengan praktek kinerja ya Bapak Ibu ya. Kiranya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.